Shalom, puji Tuhan, kita akan bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan dalam doa malam lawatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh datang untuk mencari wajah-Mu malam hari ini. Kami merindukan lawatan Tuhan menjamah hati kami Tuhan. Biarlah kami terus memiliki pengharapan penuh kepadamu di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan siapkan dalam hidup kami. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena penyertaan Tuhan begitu sempurna atas hidup kami. Dalam setiap keadaan Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang begitu baik. Oh, ku bersyukur padamu. Oh, Kau Allah yang baik. Ku mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan Kau selalu ada bersamaku. Ku tak perlu khawatir. Haleluya. Dalam segala keadaan Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Oh, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada.
ini kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu sebagai yatim piatu. Oleh sebab itu hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Apapun yang kami hadapi, Engkau Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti setiap masalah hidup kami. Sampaikan pesan firman-Mu buat kami Tuhan. Biar malam ini sungguh-sungguh menjadi malam lawatan buat setiap kami. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami alami, Engkau Allah yang sanggup menjamah, memulihkan, menguatkan, membebaskan setiap kami umat-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan malam ini. Sebab kami buka hati kami buat firman-Mu. Kami terima berkat firman-Mu malam ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, malam hari ini sama-sama kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita supaya Tuhan yang berbicara buat kita semua. Tetap percaya bahwa mujizatnya masih ada, bahkan selalu ada buat kita ketika kita percaya dan ketika kita berdoa. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Secara cepat akan saya bacakan buat kita semua. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saya berikan tema atau judul firman Tuhan malam ini, tetaplah percaya dan setia kepada Allah. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang terjadi yang kita alami, iblis berusaha dengan segala macam upaya supaya iman kita goyah dan kesetiaan kita kepada Allah mulai berubah. Yang semula fokus kita kepada Allah beralih kepada masalah. Yang semula fokus kita kepada Tuhan berubah kepada persoalan. Itu tujuan iblis.
Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah, Tuhan mau supaya hidup kita umatnya, gerejanya di akhir zaman ini ditemukan umat Tuhan, gereja Tuhan yang tetap percaya dan tetap setia sampai akhir. Dengan cepat saya akan bagikan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ada 3 pesan penting yang Tuhan sampaikan buat kita semua supaya kita tetap percaya, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah. Yang pertama, Allah mau supaya kita ini tunduk kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita sadar bahwa hidup kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan yang menopang hidup kita. Tuhan mau supaya kita ini jangan sombong. Kita sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Hidup kita sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tendensi manusia itu sombong dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang dipunyai. Itu tendensi manusia. Tapi Tuhan mau lewat Yakobus ini supaya kita ini tunduk kepada Allah, supaya kita tidak sombong, supaya kita belajar merendahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Yang pertama, merendahkan diri. Bicara tentang sikap hati kita yang tidak sombong di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia tidak sombong. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan Yesus. Sebab aku lemah, lembut, dan rendah hati. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan? Sadar bahwa kita butuh Tuhan. Bartimeus yang buta, dia juga memberikan teladan buat kita. Dia menanggalkan jubahnya ketika dia datang kepada Tuhan. Jubah lambang kebesaran, lambang kebanggaan dari orang yang memakainya. Tapi Bartimeus ketika dia datang menghampiri Allah, dia tanggalkan jubah itu. Nah, Yakobus sampaikan buat kita semua, karena itu tunduklah kepada Allah. Di tengah-tengah masalah, tantangan, kesusahan, kesesakan yang kita hadapi, kita bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sombong. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini ayat ada di tengah-tengah Alkitab kita. Alkitab sampaikan, berbahagialah, lebih baik berlindung kepada Allah daripada percaya kepada manusia. Yang pertama, miliki sikap hati yang tidak sombong. Lalu yang kedua, yang ke-8, mendekatlah kepada Allah. Yang pertama tadi tunduklah kepada Allah. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus? Supaya kita tetap dekat, melekat dengan Allah. Sebab pertolongan kita yang sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kepada siapa kita dekat hari-hari ini? Apakah kita tetap dekat dengan Allah? Atau kita mulai mendekat kepada yang lain yang kita anggap dapat menolong, menyelamatkan hidup kita?
Mazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Berapa banyak kita melihat anak-anak Tuhan mulai menjauh dari Tuhan ketika masalah, badai persoalan itu silih berganti menghantam kehidupan mereka. Mereka mulai menjauh dari Allah. Tapi yang kedua, Yakobus sampaikan buat kita semua, untuk kita tetap percaya dan setia kepadanya. Tetaplah dekat dengan Allah. Undangan Tuhan Yesus sampaikan buat kita sampai saat ini. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya sengsara kita Tuhan yang menghitungnya, dan air mata kita Tuhan yang tampung di dalam kirbatnya. Jangan menjauh dari Allah. Tetap dekat, melekat, manunggal dengan Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua, tetap dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, kalimat selanjutnya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang pertama, kita tunduk kepada Allah. Yang kedua, kita mendekat kepada Allah. Yang ketiga, kita takut akan Allah. Buktinya apa? Yakobus sampaikan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita yang takut akan Tuhan. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Dalam Yakobus pasal yang keempat ini digambarkan persahabatan dengan dunia itu sama dengan permusuhan dengan Allah. Barang siapa menjadikan dirinya sahabat dunia, sama dengan menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Mengingatkan buat kita supaya kita tetap takut akan Tuhan. Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang 13. Dikatakan akhir kata segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah. Jangan mengharapkan berkat Tuhan kalau kita hidup mendukakan hati Tuhan. Ini kesempatan buat kita, Tuhan menguji hidup kita dan mau menemukan hidup kita, hidup yang takut akan Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Janjinya ya dan amin buat kita. Percaya Dia Bapa yang setia buat kita semua. Oleh sebab itu, malam hari ini, kalau iman kita mulai goyah, kesetiaan kita mulai berubah, ini kesempatan buat kita selagi kita masih ada, untuk kita buktikan bahwa hidup kita ini ditemukan Tuhan berkualitas di hadapannya. Seperti Ayub berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini kesempatan buat kita gerejanya, buat kita hamba-hambanya, buat kita umatnya, untuk kita tampil bersinar, bangkit menjadi terang. Tetap percaya, tetap setia. Dia Tuhan ada bersama-sama kita di setiap musim hidup kita. Dia tahu setiap hati kita, masalah kita, pergumulan kita.
Dia tahu sakit penyakit kita, tapi kita percaya Dia sanggup, Dia mampu, Dia dapat menolong, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan setiap kita umatnya. Tetaplah bangga, sebab kita punya Allah yang dapat kita percaya. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita angkat pujian ini, biar pujian ini jadi doa, juga janji, komitmen kita di hadapan Tuhan. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Tetap cinta, amin. Ku tetap cinta, apapun yang kita hadapi, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan pada Dia, kami mau tetap setia Tuhan, tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat hidup kami. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang kami tetap cinta, biar kami tetap setia padamu Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, malam ini Tuhan, ini janji dan pengakuan kami mau tetap percaya, kami mau tetap cinta selama-lamanya kepada Tuhan. Sebab terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kami. Takkan mungkin kami dapat membalas semua kebajikan,
kasih-Mu Tuhan buat kami. Oleh sebab itu malam ini Tuhan, Kau yang menguatkan hati dan iman kami tetap percaya, tetap setia sampai akhir Tuhan. Mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Teraikan firman-Mu buat kami semua malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini juga kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Yang kami tahu dan kami percaya Engkau Allah penjawab doa buat kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Doa yang sesuai dengan firman-Mu. Kami bawa setiap pokok-pokok doa yang ada dalam tangan-Mu ya Tuhan malam ini. Secara khusus kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu, buat setiap jemaat-Mu, gereja-Mu, dimanapun mereka berada. Dengan segala masalah, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, kesusahan, belenggu yang mengikat mereka. Malam ini sehati sepakat kami berdoa, jamahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, mujizat kesembuhan, kelepasan, pembebasan, kelegaan Tuhan yang limpahkan buat setiap umat-Mu, buat jemaat-Mu, gereja-Mu, dimanapun mereka berada. Mereka tidak takut dengan apapun juga, sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menjadi penghiburan buat kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat, terbelenggu dilepaskan, dibebaskan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih kami berdoa buat kota dan bangsa kami khususnya Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu, situasi politik yang ada, Tuhan Yesus kami minta belas kasihan Tuhan buat kota kami, buat bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta shalom, damai sejahtera itu Tuhan melingkupi, memenuhi kota dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan kami minta pertolongan Tuhan, pemulihan, penyatakan buat kota dan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri yang ada di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu buat mereka semua. Boleh mengatasi masalah yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang takut akan Tuhan, Kau limpahkan buat para pemimpin kami, baik yang ada di bangsa kami, baik yang ada di kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati, dalam nama Tuhan Yesus. Virus corona yang sedang terjadi, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan, semuanya cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan yang dari Tuhan menyatakan buat kota dan bangsa kami Indonesia. Juga kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini. Tuhan yang bangkitkan gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu, para gembala sidang, semuanya Tuhan yang satukan. Mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan, saling menopang, saling mendoakan, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain bagi kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami percaya, kami perkatakan perkataan firman, perkataan iman. Bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang dipulihkan. Bangsa Indonesia, bangsa yang diselamatkan. Bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati limpah oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kembali ke hadapan Tuhan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang.
Mari kita angkat kedua tangan kita sebelum kita mengakhiri doa malam lawatan kita saat ini. Kau Bapa yang baik buat kami Tuhan, kami tetap percaya dan kami mau tetap setia. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kami umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, bulatkan hati kami untuk tetap takut akan Tuhan. Terima kasih. Malam ini Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang kami angkat di hadapan-Mu, tanda kami percaya dan setuju dengan apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan buat kami umat-Mu. Umat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah segala berkat yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Berkat Tuhan yang terbaik, yang ajaib, yang besar, dilimpahkan buat hidup kita semua. Berkat jasmani, berkat materi, berkat rohani dalam hidup kita selama-lamanya. Dengan iman, dengan ucapan syukur kami sambut semua berkat-Mu dan kami akhiri ibadah doa malam lawatan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya